Hai guys, hari ni kok nak tak dengar cerita seram? Tetapi sebelum menonton, saya minta tolong like, subscribe, share. Dah, jom mula. Semoga korang suka. Biar kulukiskan tentang cerita horor sekaligus sedih dari followersku, Kak Sena. Kak Sena bersahabat 3 orang, dia sendiri, Kak Simon, dan Kak Sheryl. FYI, semua nama di sini adalah nama samaran. Kak Sena dan 2 sahabatnya ini sudah sangat akrab sejak mereka kecil. Namun, ketika beranjak dewasa, Kak Simon dan Sheryl justru memiliki perasaan lebih dari sahabat. Awalnya, hubungan mereka baik-baik saja. Namun, seiring waktu, hubungan persahabatan ini sedikit tidak kondusif karena Kak Simon dan Sheryl itu sering bertengkar. Karena memang hubungan keduanya itu terbilang toksik. Sekalinya mereka bertengkar tidak hanya menyerang secara verbal, namun juga secara fisik. Sampai suatu ketika, Sheryl dikabarkan meninggal dunia dengan keadaan yang mengenaskan di pinggir sungai, tanpa busana, berlumuran darah, dan ada sayatan-sayatan di pergelangan tangannya. Penyebab kematiannya masih diselidiki oleh pihak berwajib. Simon dan Sena kaget bukan main. Mereka sedih sekaligus merasa bersalah. Cerita berlanjut ke beberapa hari setelahnya. Kak Sena yang sangat rindu dengan Kak Sheryl tiba-tiba terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Dari jendela kamarnya, dia melihat kupu-kupu berukuran besar berlalu lalang. Karena penasaran, dia pun keluar dan mengikuti kupu-kupu itu. Sebenarnya dia takut, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Sampailah ia di sebuah jembatan, sekitar 300 meter dari tempat jasad Sheryl ditemukan waktu itu. Kupu-kupu itu terbang rendah, seakan-akan menyuruh Kak Sena untuk mengikutinya ke bawah jembatan. Dan alangkah kagetnya Sena melihat bungkusan kain putih berbau anyir dan penuh noda darah. Tapi Sena tetap memberanikan diri dan membukanya. Bungkusan itu ternyata berisi janin yang masih sangat kecil dan juga sebilah pisau di sampingnya. Di tengah kagetnya, Sena menyadari bahwa kain putih pembungkus itu adalah kemeja yang sering dikenakan oleh Simon. Berarti kupu-kupunya... Kita cerita horor lagi. Kali ini gue baca ceritanya itu dari internet. Jadi kita sebut saja tokonya ini namanya Tito. Jadi Tito ini habis melakukan touring bersama satu orang temennya ke daerah Ciamis. Nah, temennya ini orang Purwodadi. Jadi setelah melakukan touring ke Ciamis, si Tito ngikut ke rumah temennya di Ciamis untuk nginep 1 hari untuk beristirahat. Kemudian setelahnya besokannya selepas abis maghrib, dia melanjutkan perjalanan untuk balik ke rumahnya di daerah Tuban, Jawa Timur. Perjalanan ini memakan waktu 3-4 jam. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau lewat jalan alternatif, tapi jalan alternatif itu lagi rusak. Nah, dari awal perjalanan si Tito ini udah ngerasa gak enak karena tiba-tiba aja di tengah perjalanan ban motornya si Tito ini bocor. Jadi dia langsunglah ke tukang tambal ban untuk nambal giginya. Enggak dong, tambal bannya lah, gimana sih? Setelah bannya ini ditambal, habis itu dia melanjutkan perjalanan lagi. Dan belum lama setelah dia berhenti buat nambal motor tadi, dia berhenti lagi karena tiba-tiba lampu motornya ini mati. Terus dia mampir dulu lah ke pasar Sulur Sari untuk membenarkan lampu motornya ini. Terus pas udah benar, sekitar 1,5 jam ini aman, dia jalan biasa aja. Sampai dimana tiba-tiba baru masuk ke Kabupaten Blora, nih motornya mesinnya mati tiba-tiba. Belum sempat si Tito ini nurunin standar motornya, ini tiba-tiba dia dikagetin dengan suara wanita tua yang udah ada di samping dia. Mas, saya boleh minta tolong gitu. Pas dia nengok, oh iya ada apa mbah? Terus si mbahnya ini bilang, saya boleh numpang nggak? Saya mau ke Bogorejo tapi saya nggak punya uang untuk naik ojek. Terus ya udah, karena si Tito ini lewat Bogorejo, jadi udah dia bilang, oh ya boleh mbah, tapi sebentar ya mbah, saya lagi mau benerin motor saya. Soalnya ini lagi rewel, tiba-tiba mati. Terus ya udah, dia nggak terlalu merhatiin si bentuk rupa nenek-nenek ini. Dia langsung fokus lagi ke motornya, dicek segala macam, ternyata nggak ada yang salah sama mesinnya. Terus dia mencoba untuk nyalain lagi dan nyala guys. Ya udah, akhirnya dia melanjutkan perjalanan bareng si mbah ini. Di jalan Tito ini nggak banyak omong sama si mbahnya karena emang dia fokus ke jalan. Jadi sempet beberapa kali dia ngomong cuma, mbah pegangan ya, tapi itu pun nggak dijawab sama mbahnya. Tapi ya udah, dia nggak mikir yang gimana, mungkin nggak denger karena itu kan posisinya motornya lagi jalan, jadi mungkin kena angin segala macam. Ya bolot lah ya, gue juga kalau di motor kadang suka bolot gitu ya. Sebenarnya juga si Tito ini agak terganggu sama wangi-wangian yang tercium dari aroma tubuh si mbahnya ini gitu. Cuma dia nggak mikir yang gimana karena dia mikir kayak ini wanginya tuh agak menyengat, mirip sama wangi-wangi mbah-mbah yang ada di kampung. Biasanya kalau lagi gelar hajatan tuh biasa wanginya sama semua kan. Cuma ini kayak wanginya aneh menurut dia. Dan dia sempat mikir kayak, nih mbah-mbah bisa punya uang untuk beli parfum, tapi kenapa dia nggak punya duit buat naik ojek gitu. Cuma ya udah, namanya membantu nenek-nenek kan dapat pahala, ya udah dia nggak peduli deh tuh. Sampai di mana akhirnya masuk ke kecamatan Bogorejo, si Tito ini nanya ke mbahnya, mbah mau turun di mana gitu, tapi nggak ada jawaban. Ini siapa sih malam-malam
nyalain petasan. Saat mendekati pasar Bogorejo nih, si Tito akhirnya nanya lagi kan untuk kedua kalinya, "Mbah, gimana Mbah, mau turun di mana?" Gak ada jawaban juga, sampai akhirnya dia melipir sebentar. Pas nengok mau nanya lagi, ternyata hilang. Gak ada tuh nenek-nenek, kosong say. Terus habis itu di situ dia mikir yang kayak, duh, sebenarnya agak deg-degan juga, tapi kayak ya dia Kalau kata gue, manusia lebih menyeramkan daripada setan. Dan ini alasannya. Ini ceritanya Kak Erlina yang disan sama saudaranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Kak, nama aku Erlina. Aku dari Cirebon, Jawa Barat. Aku ingin cerita tentang pengalaman aku di bulan lalu. Tentang penyakit yang aku rasain. Disantet. Jadi gini ceritanya Kak. Aku kan lagi sakit perut pada bagian bawah perut. Sakitnya luar biasa banget Kak. Nah terus aku cerita dong ke mama aku dan papa aku tentang rasa sakit ini. Dan mama papa aku punya pikiran bahwa sakit yang aku alamin itu sakit yang bisa diobatin sama dokter. Terus is okay lah, setiap aku ngerasain sakit aku dibawa ke dokter, ke RS di kotaku atau klinik-klinik. Setiap periksa ke klinik, jujur ya Kak, gak pernah pakai obat yang sembarang obat. Jadi setiap ke klinik mana aja harga obatnya itu mahal, 800 sampai 700-an Kak. Dan aku juga bolak-balik RS. Singkat cerita, aku masih aja nih sakit. Waktu sekolah sering banget pulang sakit perut yang luar biasa. Aku selalu dijemput papa. Nah, sampai-sampai guru aku menyangka aku itu hamil karena sering sakit perut. Dan beberapa minggu kemudian aku periksa lagi ke dokter khusus kandungan karena sakit perutnya di bawah. Dan kata dokter di klinik, itu aku harus ke dokter kandungan karena di belakang rahim aku itu ada cairan sedikit setelah di USG di klinik. Oke lah, aku berangkat ke dokter dan cek ulang. Terus emang iya ada cairan. Terus dikasih obat-obatan dan nembus hampir 600 ribuan Kak. Pas itu hari Jumat kalau nggak salah. Dan Minggu aku masih sakit. Mama aku, papa aku ada pikiran, kalau masih sakit kita datengin kiai. Dan aku di situ masih sakit banget perutnya, kayak ada ular lagi jalan. Sakitnya kayak gitu. Terus jam 2 siang hari Minggu, aku ke rumah Kiai L. Konsul, aku sakit perut ini. Dan udah periksa kemana aja tapi tetap sakit. Terus kata Kiai, kamu itu lagi kena kiriman penyakit sengaja dari manusia, yaitu Han. Dan aku di situ hampir mau meninggal 2 bulan lagi. Kalau aku gak datang ke orang pintar itu, aku udah gak ada. Astagfirullah. Lalu aku lakukan ritual sama Kiai. Dan beberapa sesajen mulai dari kain kafan, darah seger, ayam bangkok, sama nasi. Thank you for yang tengok video tu tadi. Ye.